Penyebabnya pastinya sama lah ya, mirip-mirip ya dengan dinamika dan perkembangan zaman sekarang ini ya, teknologi gitu kan. Teknologi ya coach ya. Perilaku customer yang berubah gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih mengenai toko buku Gunung Agung yang sudah berdiri selama 70 tahun tapi sekarang tutup tokonya. Itu kira-kira disebabkan oleh apa ya? Nah, aku pengen diskusi bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, kita habis break sebentar ya barusan ya. Iya. Mengisi tenaga dengan apa Coach? Cemilan. Cemilan ini ya, Cemilan yang makanan organik. Oke, jadi Coach Adit udah semangat lagi kan nih sekarang? Ya. Oke, aku Sehat lah. mau nanya-nanya lagi deh Coach, ini mungkin terakhir nih untuk Wah, pembahasannya. terakhir abis ini kita kemana? Kita kan ada diskusi lagi Coach yang lain. Apa? Nih Coach, aku mau nanya, kan ada toko buku Gunung Agung ya Coach yang sudah berdiri kurang lebih 70 tahunan. Oke. Padahal dia itu sudah punya brand, sudah punya Pastilah ya. market ya, karena udah puluhan tahun ya Coach ya. Tapi sekarang itu tutup Coach. Itu kira-kira apa penyebabnya ya Coach ya? Wow, kalau ada penyebab ya. Tadi kamu bilang udah 70 tahun ya. Berarti Iya, dia udah lama banget. dia sejak tahun 1953 berarti ya, paling enggak ya? Iya, 53. Tahun 53 ya. Saya Lama ya lahir Coach. 73. Berarti belum lahir ya Coach ya? 20 tahun sebelum saya lahir dia Udah ada. sudah berdiri gitu ya. Berdiri sejak 1953 gitu ya. Ya, jadi memang itu termasuk toko buku bersejarah. Betul. Buat saya legendaris gitu ya. Karena sejak SD cari toko bukunya Gunung Agung. Iya. Ada cari buku-buku pelajaran sekolah sampai ini ya, SMA gitu ya. Atau ini memang mau cari buku-buku populer ya. Pilihannya kan ke Gunung Agung gitu ya. Dulu tuh kayaknya ke Gunung Agung itu kayaknya sesuatu yang ini banget ya. Kayak harus gitu ya Coach, karena kayak suatu ada entertainment sendiri gitu, tersendiri gitu ya. Masuknya itu harumnya apa gitu ya, ngelihat hektiknya, suatu dinamikanya di dalamnya gitu ya. Emang tutup ya. Ya biasa lah ya, namanya juga siklus ya. Siklus manusia ada lahir sampai meninggal, siklus bisnis juga gitu, ada lahir dan tutup gitu ya. Oh gitu Kak Ya, Coach? iya dong. Di bisnis juga seperti itu? Meninggal, memang pasti manusia kan meninggal, tapi kan tetap meninggal itu karena apa gitu kan. Nggak mungkin meninggal tiba-tiba cabut nyawanya gitu kan. Orang yang katanya sehat langsung meninggal aja tuh sebetulnya ada penyebabnya kan gitu. Dalam hal ini bisnis juga gitu, tutup ya tutup, memang harus tutup, tapi karena apa kan gitu. Jadi harus ada analisanya ya, apakah masih visible nggak sih untuk dijalankan terus atau tutup, ini kan tergantung nih dari masing keputusan dari pemiliknya ya, ownernya. Nah, kalau ditanya apa sih penyebabnya, menurut saya sih penyebabnya pastinya sama lah ya, mirip-mirip ya dengan dinamika dan perkembangan zaman sekarang ini ya, teknologi gitu kan. Teknologi ya Coach. Perilaku customer yang berubah gitu ya. Dari mulai yang tadinya pengennya beli buku fisik, sekarang mungkin ya maunya datang gitu ke toko buku, sekarang tinggal secara online atau bahkan ya buku-buku elektronik udah banyak ya. Betul Coach, banyak banget Gitu. sih sekarang. Dan mungkin juga udah nggak perlu buku lagi kali ya. Udah banyak ya, tinggal buka website gitu ya. Apalagi sekarang udah ChatGPT ya. Iya sih Coach. Kalau buku kita untuk menjawab satu pertanyaan satu aja kita harus beli bukunya yang tebal ya misalnya. Tapi kan kalau di website kita tinggal tanya sesuatu yang spesifik, atau di ChatGPT gitu ya, tinggal nanya sesuatu yang spesifik, muncul jawabannya. Nggak perlu harus baca satu buku gitu kan. Jadi lebih benar-benar spesifik gitu ya, yang kita butuhkan. Sama lah ya gitu. Walaupun ya itu kan secara ini aja ya, secara luarnya gitu penjelasannya. Tapi menurut saya sih pasti banyak banget nih dalam-dalamnya yang memang menjadi keputusannya pemiliknya gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya sih mungkin ya tadi perubahan zaman ya, teknologi dan perilaku customer itu salah satu penyebab menurut saya sih. Berarti apakah bisa dikatakan Coach kalau toko buku Gunung Agung ini tidak menyesuaikan dengan keadaan tahun sekarang gitu Coach, sehingga dia tidak bisa menyesuaikan kebutuhan dari customer-customernya? Bisa jadi gitu ya. Nah,
Jujur kan saya juga udah lama nggak ke Gunung Agung ya. Apa coach? Kalau Sejak dari coach Adit saya terakhir kali ah, ke Gunung Agung tuh saat kuliah S1 gitu ya. pas masih sekolah berarti ya coach ya, Iya, butuh bahan buku gitu, iya, materi-materi. ya ke S1 karena mau beli buku textbook atau memang cari buku-buku populer gitu ya ke Hmm. situ. Tapi setelah itu zaman kuliah pun saya udah nggak lagi sih, udah jarang ya. Hmm. Karena memang kalau zaman kuliah itu kan buku-bukunya banyak kan pakai buku-buku bahasa Inggris ya. Hmm. Kalau toko buku itu kan sangat terbatas ya Hmm. buku-buku internasional gitu ya. Hmm. Paling cuma tuh jajan ketemuan doang ya. Mau ketemuan di mall ini gitu kan. Iya, Wah, daripada ujung-ujungnya nunggu-nunggu gitu, mendingan baca buku dulu buku. deh di toko buku gitu kan. Setelah itu baru ketemuan sama teman gitu. Hmm. Selain itu saya udah nggak lagi sih. Ya, saya sebagai salah satu konsumernya kan behavior saya berubah gitu ya. Betul Itu baru coach. saya ya, yang lainnya banyak. Orang pengen semakin praktis beli secara online Hmm. atau untuk mengakses informasi sudah banyak banget, nggak perlu buku textbook, yang nggak perlu beli buku fisik lagi gitu ya. Akhirnya ya itu ya, lebih kepada bagaimana sih supaya nggak tutup gitu ya. Ya Hmm. itu harus adaptasi kan Betul, berarti gitu. adaptasi dari gimana sih sekarang ya coach ya, manusia-manusia di era digital sekarang Bagaimana ini. manusia sekarang Iya, sekarang ya sama aja sih, orangnya orangnya fisiknya, fisiknya. perilakunya dan Hmm. minatnya yang mungkin berbeda Hmm. ya. Hmm. Itu yang mereka minat belanjanya, minat kebutuhan untuk informasi Hmm. itu mereka udah berubah ya. Nggak lagi dengan mencari buku. Kalau ada pun mungkin ya mereka mencari buku-buku klasik kali ya, yang memang dengan memiliki bukunya fisik itu merupakan suatu kebanggaan gitu ya. Hmm. Kalau cuma untuk mengakses informasi, internet, Internet biasanya coach ya. AI udah banyak gitu ya. Jadi sudah merupakan summary sih, atau udah ringkasan yang betul-betul main pointnya aja mereka butuhkan gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk sebagai rekreasional baca buku secara fisik ya mungkin masih ada sih, cuman nggak banyak ya, dengan segala dinamika kesibukan yang ada gitu ya di ini ya gitu ya. Jadi bagaimana beradaptasinya ya macam-macam sih, dimulai dari proses marketingnya harus berubah mungkin gitu ya kan, dan saya rasa mereka sudah melakukan sih gitu ya. Sudah dilakukan mungkin ya coach ya. Sudah melakukannya, cuman mungkin ya memang sudah harus tutup sih. Terkait usia mungkin ya coach ya. Iya mungkin gitu ya, dari market kan perubahan itu kan ada level-levelnya ya, dari level perilaku doing sampai ke beingnya gitu. Kalau dalam coaching ya, saya kalau dalam pelatihan coaching kan mengajarkan perubahan itu apakah dari tahap dalam level being atau doing gitu ya. Kalau doing banyak nih, tapi kalau beingnya nggak berubah, doingnya nggak akan memberikan result, tidak memberikan having yang diharapkan gitu. Having tuh result yang didapat. Misalnya kamu mau langsing, bukan kamu nggak langsing ya, tapi kalau ingin lebih langsing lagi, nah doingnya apa misalnya supaya kamu bisa lebih langsing? Olahraga lagi, makannya dijaga, menjaga pola makan, nutrisi atau juga diet makanan, itu doing. Tapi nggak cukup dengan doing kan? Iya betul. Beingnya kamu nih, mindset kamu, visi kamu, identity level kamu dalam hal berkaitan dengan kelangsingan tubuh itu berubah juga nggak gitu loh. Kalau nggak berubah ya nggak akan memberikan dampak juga. Ya, justru pengaruhnya di beingnya ya. Beingnya coach ya. 80% perubahan itu harus terjadi dalam level being, sehingga doingnya itu ibaratnya tuh tinggal melakukan teknisnya aja udah lebih ini. Karena orang yang contohnya being itu apa? Belief. Anda kalau kamu punya belief bahwa kamu memang terlahir gemuk misalnya, sudah turunan, mau olahraga kayak apa, nggak bakalan turun, nggak gitu akan ya, turun secara signifikan karena kamu sudah level being, sudah beliefnya seperti itu. Gitu ya. Bener sih coach, berarti itu baliknya ke mindset dan iya pikiran kita ya coach ya. Betul. keyakinan iya. Beliefnya. Sama di perusahaan, gimana nih mindsetnya, beingnya perusahaan secara whole gitu ya. Itu being tuh gitu ya, yang tentunya harus di driven dari atau di transform dari atas ya, yang paling atas gitu. Oke coach, kalau misalkan kita pengen mempertahankan perusahaan yang mungkin ada teman-teman yang sudah mendirikan perusahaan yang udah di level puluhan tahun juga nih coach, dan dia akan tetap terus continue gitu coach ke depannya. Apa sih strategi apa yang perlu dilakukan nih coach? Prinsipnya adalah perusahaan atau organisasi atau produk atau apapun itu ya akan tetap langgeng kalau tetap bisa menjawab kebutuhan
masyarakat, kebutuhan konsumen sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan itu ya. Ya, jadi kalau kebutuhannya masih sama ya tetap akan bisa terus dijawab, bisa diberikan ya, bisa dijawab tuh kebutuhannya. Tapi kalau kebutuhannya udah berubah, tapi mereka hanya bisa memberikan jawaban kebutuhan yang lama, ya nggak akan bisa dibutuhkan lagi kan. Betul Aku jadi bolak-balik begini ngomongnya. Gitu. Jadi ya mereka yang memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat inilah yang juga harus berubah gitu loh. Mengubah solusinya agar bisa tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah gitu. Berarti benar-benar harus di-riset dan analisis ya Coach ya untuk ya setiap banyak lah ya. tahunnya. Ini balik lagi kita bicara strategic management ya, tools gitu ya. SWOT analysis, PESTEL gitu ya. Analisis, value chain, wah gitu. Itu prosesnya panjang gitu ya. Dan itu semua kita ajarkan sih di Business Toolbox gitu ya. Karena ini kita bicara level strategik ya, dari visi misinya. Gitu kan. Visi misi itu being banget tuh, gitu kan, beingnya perusahaan yang harus sampai ke value perusahaan gitu ya. Kemudian identity-nya mungkin itu semua harus transform juga ya, agar bisa muncul strategi-strategi yang berbeda gitu loh. Oke, wah mungkin teman-teman kalau yang tertarik nih belajar tentang strategi bisnis toolbox-nya, teman-teman bisa kunjungi di website kami www.corporaconsulting.com. Nanti teman-teman bisa baca-baca dulu atau ada kontak person yang tertera, teman-teman bisa hubunginya. Oke Coach, mungkin itu dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya Coach ya. Aku jadi tahu nih apa sih penyebabnya dari suatu perusahaan itu tutup. Contohnya ini toko buku Gunung Agung ya Coach ya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.